yang syariah gitu. Jadi mekanisme pasar yang seharusnya kita upayakan dengan baik begitu ya. Maka memang kalau kita bahas ya sigot di dalam akad itu kan harus dijelaskan misalnya jual beli barang, barangnya apa, harganya berapa, diserah terimakan kapan dan seterusnya. Itu untuk mengantisipasi agar akad-akad yang terjadi dalam aktivitas jual beli pada barang maupun jasa tidak terjebak pada goror gitu ya, pada ketidakjelasan gitu ya, pada sesuatu yang membuat tidak definitif gitu ya barang atau jasa yang diperjualbelikan itu. Nah, berikutnya pada ihtikar. Tadi Ustadz Munir juga sudah sampaikan bahwa ihtikar itu adalah menumpuk barang yang membuat masyarakat tidak mampu mengakses gitu. Jadi setidaknya ada 3 yang perlu kita highlight pada ihtikar, yaitu seseorang kan mungkin saja di dalam usaha itu melakukan sistem penggudangan ya. Jadi misalnya saya toko kelontong besar, saya punya perusahaan elektronik. Saya nggak mungkin kan belanja sekarang buat dijual sekarang. Otomatis saya belanja buat stok setahun ke depan misalnya ya, lalu saya taruh di gudang gitu. Nanti kita harus bedakan penimbunan dengan proses penggudangan stok yang nanti kalau di dalam Islam kan ada zakat pada perdagangan, itu kan juga setahun sekali gitu. Sehingga stok setahun itu sebenarnya dalam Islam bukan dalam kategori ihtikar. Maka kita perlu perhatikan yang dimaksud ihtikar itu apa. Yang pertama, yang disebut dengan penimbunan tidak hanya pada barang kebutuhan pokok, tapi pada barang apapun harus sampai pada batas menyulitkan masyarakat untuk mengakses barang tersebut gitu ya. Misalnya pernah sering banget ya, tengah malam mau diumumkan harga BBM naik gitu. Lalu SPBU tuh dari jam 10 udah pada tutup gitu. Karena apa? Karena dia mau menjual dengan harga baru yang akan naik itu. Itu masuk kategori ihtikar. Karena itu membuat masyarakat yang membutuhkan BBM menjadi sulit untuk mengakses BBM tadi gitu ya. Jadi ada kesulitan dari penumpukan barang dan jasa. Bukan karena kita memang mau nyetok, karena memang kita mungkin perusahaan besar atau misalnya kita merchant di sebuah marketplace yang input dan output barang dan jasanya itu begitu kencang gitu, sehingga otomatis kita perlu stok barang yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, penimbunan tersebut memang diniatkan dalam rangka menunggu harga naik dan mencari keuntungan. Itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi memang ada upaya untuk menahan barang tersebut agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu ya. Itu yang tidak diperkenankan. Karena berarti di sini sudahlah dia menimbulkan masyaqqah kepada masyarakat, lalu dia juga berniat untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari proses penumpukan barang tersebut begitu. Dan ini lagi-lagi saya setuju dengan pendapat Ustadz Munir tadi, merupakan distorsi pasar. Karena Islam sangat mengandalkan sektor real, maka Islam memastikan bahwa mekanisme distribusi barang dan jasa, mulai dari hulu sampai hilir itu harus clear. Tidak boleh di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang mungkin terjadi pada proses jual beli. Misalnya tadi ya, tidak boleh ada goror, tidak boleh ada ihtikar, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maisir, judi dalam jual beli, tidak boleh ada tadlis, penipuan pada kualitas barang, tidak boleh ada goben fahish, penipuan pada alat bayar dan harga karena ada disinformasi antara penjual dan pembeli. Bahkan Islam pun melarang adanya tas'ir atau penetapan harga. Ya, ada batas atas atau batas bawah harga barang. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ketidakrelaan, ada unsur tidak menyerahkan kepada penjual untuk menjual sesuai dengan perhitungan ekonomi yang dia miliki. Tidak ada penyerahan kepada pembeli untuk membeli sesuai dengan keridhaan harga yang dia keluarkan atas barang yang mau dia pakai begitu atau yang mau dia beli. Maka berbagai aturan-aturan itu diciptakan Islam dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin agar mekanisme pasar barang real ini dapat berjalan dengan baik. Di masa Umar bin Khattab pernah ada seorang yang menjual harga lebih murah daripada harga pasar. Umar memberikan 2 pilihan kepada dia. Pertama, dia angkat kaki dari pasar kaum muslimin, tidak boleh lagi berjualan di situ, atau dia menaikkan harga sesuai dengan harga pada umumnya. Gitu ya. Jadi nggak boleh menurunkan atau menaikkan barang dalam rangka mencari keuntungan lebih tinggi, itu pun masuk dalam kategori goben fahish yang merupakan pelanggaran pada mekanisme jual beli yang bisa merusak mekanisme pasar yang fair gitu ya, mekanisme pasar yang adil. Padahal Islam memang sangat berpegang teguh pada mekanisme pasar itu. Dan ihtikar ini mencakup semua barang dan jasa baik itu berupa makanan maupun non makanan gitu. Sehingga dari sini kalau kita sudah bisa memahami bahwa larangan-larangan dalam aktivitas perdagangan ini kita perhatikan dan terjamin gitu ya, insya Allah masyarakat akan pelan tapi pasti mengalami pertumbuhan ekonomi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Dr. Rizal Ramli pernah berkomentar bahwa jangan dorong pemuda kita untuk menjadi petani.
karena mereka pasti akan terjerumus dalam jurang kemiskinan gitu ya. Kenapa sampai Rizal Ramli mengatakan bahwa menjadi petani itu secara otomatis kemungkinan besar bola batu zonnya gitu ya akan menjadi miskin. Karena kalau kita bicara petani mulai dari benihnya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, kalau tingkat dunia kita tahu ada Monsanto gitu yang mereka mengembangkan bisnis benih yang hybrid, bisnis unggul dan sebagainya. Di Indonesia kita punya juga gitu. Saya nggak paham mekanisme pengadaan benihnya itu juga di dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Belum lagi pupuknya yang lebih dari 70% adalah barang-barang impor yang harus diadakan untuk bisa membuat pupuk, belum lagi irigasinya, belum lagi kepemilikan lahannya, belum lagi aspek jual belinya. Kita paham betul bahwa di dalam sektor pertanian di pertanian apapun gitu ya, mulai dari tengkulak, calo dan sebagainya itu sudah sangat banyak. Padahal di dalam Islam ada larangan untuk memotong para petani di tengah jalan sebelum nyampe pasar gitu ya. Jadi biar nanti harganya jadi murah. Nah, itu kan sebenarnya dalam Islam ada perlindungannya gitu. Tapi para petani kita sekarang tidak mendapatkan perlindungan itu gitu. Jadi betul-betul mereka ketika mau menjual ternyata harga drop gitu ya. Bahkan sampai mereka buang-buang ke jalanan, entah itu tomat, entah itu cabai gitu ya. Saya bahkan pernah jadi petani, saya pernah menjadi peternak ayam kampung super gitu ya. Waktu itu saya coba-coba jual. Ketika saya panen ternyata harga anjlok. Padahal kalau nggak dipanen terus, pakannya terus meningkat, potensi kematiannya juga besar dan seterusnya gitu. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa sedemikian rupa gitu Islam menjaga agar pasar ini berlaku adil dan fair agar tadi masyarakat terlindungi, juga tidak ada obstacles gitu ya, tidak ada hambatan-hambatan yang membuat akhirnya ekonomi terhenti, tidak mengalami pertumbuhan gitu ya. Nanti kita akan belajar dari COVID-19 ini, pandemi COVID-19, bahwa ternyata memang sektor yang bertahan itu sektor real gitu, bukan sektor non-real. Yang hancur lebih dulu mesti sektor non-real gitu. Nah, dari sini kita pahami ya, saya ingin kasih gambaran lebih besar lagi gitu bahwa antara rumah tangga ya, household dengan company, tadi kita sudah bahas ada sektor real, di dalamnya ada barang dan jasa yang diperjualbelikan, lalu ada rumah tangga yang memberikan tanahnya sehingga mereka dapat sewa, mereka bekerja di perusahaan, maka mereka dapat gaji, mereka meminjamkan uangnya melalui bank, banknya nanti menjamin ke perusahaan atau bahkan dalam pasar keuangan, maka nanti ada bunga dan ada dividen kalau pada saham gitu. Nah, ternyata kita pahami bahwa yang mengumpulkan dana ini, yang mengakumulasi modal ini bukan hanya bank, ada capital market, ada secondary market, ada derivative market gitu ya. Baru-baru ini kan Bukalapak baru IPO ya, itu dia dapat sekian triliun, bahkan kenaikan aset dari pendirinya itu sangat besar. Lalu pasti setelah IPO itu dia akan masuk ke pasar sekunder di mana saham itu akan diperjualbelikan, akan terlihat besar bubble economic, nanti pada waktunya dia akan explode gitu, akan meledak. Ini yang sangat kita khawatirkan ketika sektor non real ini, sektor non barang dan jasa yang real ini berkembang gitu ya. Makanya ketika kita masuk ke sektor real, kita pastikan betul agar mekanisme di dalam sektor non real ini benar-benar berjalan dengan baik, di dalamnya tidak ada tidak ada selang-selang yang bumpet gitu ya, yang membuat masyarakat akhirnya tidak bisa menjalankan mekanisme jual beli dengan baik begitu. Nah, kita pahami bahwa inilah prosesnya ya, kenapa tadi bisa explode gitu, bisa meledak, karena tadi ada perusahaan yang memakan perusahaan yang kecil, memakan yang besar. Kita tahu ya di mana-mana yang namanya Indomaret, Alfamart itu udah jarak 5 meter, 10 meter udah ada cabangnya lagi. Jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter udah ada cabangnya lagi gitu. Sehingga akhirnya dengan seperti itu, agar membuat mereka semakin besar, mereka pasti membutuhkan lembaga-lembaga keuangan untuk bisa menyedot menyedot modal dari masyarakat. Bahkan ditenggarai ya electronic money gitu dan sebagainya, itu juga dalam rangka agar masyarakat yang selama ini unbankable gitu ya, yang uangnya nggak bisa diakses nih, ditaruhnya di bawah bantal, ditaruhnya di celengan, itu menjadi beramai-ramai meletakkannya di lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga fintech gitu ya, biar bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Sebenarnya nggak ada masalah perusahaan itu menjadi besar, yang menjadi masalah itu ketika dominasi dia didukung oleh sesuatu yang secara sistematis membuat masyarakat tidak lagi bisa berekonomi dengan baik. Ini cakupan globalnya ya. Kenapa saya harus bawa secara global? Biar
teman-teman bisa atau mahasiswa di sini bisa memahami bahwa penyakit yang ada pada riba, penyakit yang ada pada goror, penyakit yang ada pada ihtikar atau pada goben fahish, pada tadlis, pada maisir, dalam skala yang lebih besar dia akan menghancurkan bukan cuma perekonomian, tapi bahkan juga peradaban manusia gitu. Karena manusia itu kan orang yang berekonomi. Bisa kita bayangkan kalau proses ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka dia nggak survive dong, ya kan? Kayak sekarang, pilih kesehatan manusia atau pilih ekonomi, kan begitu, karena dua-duanya ini kan sangat penting. Ini nanti akan menunjukkan seberapa keberpihakan gitu ya. Ekonomi berjalan nih, misalnya disuruh produksi tetapi orangnya nggak ada, dia sakit, kan juga nggak bisa apa namanya, ada yang menjalankan gitu ya. Nah, jadi di dalam sistem ekonomi Islam, interest atau riba ini benar-benar dicoret gitu ya, atau di dalam marketnya nanti berbagai larangan itu juga dicoret, termasuk nanti secondary market, derivative market dan sebagainya itu dicoret. Karena di dalamnya ada riba nasi'ah, riba fadl, ada maisir gitu ya, spekulasi. Walaupun ada upaya untuk menggantikannya dengan Islamic banking, dengan Islamic capital market, tapi ini kayaknya satu webinar sendiri lagi ya, bahas sebenarnya Islamic banking dan Islamic capital market itu sudah benar-benar Islam atau cuma benchmarking dari yang konvensional, menggantinya dengan beberapa nama Islami, tapi masih bermasalah dari sisi akad-akadnya begitu. Tapi kita tidak sedang bahas itu ya. Oleh karena itu, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis itu ada berbagai mekanisme yang keliru, maka di dalam sistem ekonomi Islam, kenapa saya harus bahas sampai kepada sistem ekonomi? Karena ketika kita bahas larangan-larangan pada aktivitas jual beli tadi, ini kan satu komponen dari komponen besar sistem ekonomi Islam gitu. Kita nggak bisa bahas market di sektor real kalau kita nggak punya gambaran yang besarnya. Sebenarnya ekonomi Islam itu bahasannya cuma pasar di sektor real ini yang nggak boleh ada berbagai pelanggaran di dalamnya atau aspek lain. Ternyata kita butuh politik ekonomi, kita butuh Baitul Mal sebagai institusi yang nanti akan mengelola APBN negara dengan cara-cara Islam. Kita butuh dinar dan dirham sebagai mata uang untuk menurunkan inflasi, untuk mengendalikan apresiasi dan depresiasi mata uang karena pertukaran yang tidak fair. Karena uang dijadikan sebagai komoditas, seperti yang disampaikan Ustadz Munir tadi. Padahal uang adalah alat tukar. Satu sisi dia dipakai buat beli barang dan jasa, di sisi lain dia dipertukar dengan uang juga di sektor non real, di pasar uang dengan spekulasi gitu ya. Kalau sekedar nukarnya di money changer, kita mau pergi ke luar negeri, mau umroh, kita tukar pakai rial, kita mau ke Jepang, kita tukar pakai yen misalnya, nggak masalah karena tadi proses dan biadin itu terjadi gitu ya. Tetapi kalau mekanismenya di pasar uang, nah ini sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi ada berbagai hal yang kita perlu adakan selain tadi meniadakan berbagai larangan-larangan di dalam Islam. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sebagai hikmah tambahan mungkin ya Ustadz Munir dan teman-teman semua, belajar dari pandemi 19, COVID-19. Kita harus katakan bahwa main cause atau masalah utama dari terpuruknya kondisi ekonomi kita itu bukan karena COVID-nya, dia hanya trigger saja. Tapi masalah utamanya adalah selain tadi ya uang itu dijadikan sebagai komoditas di pasar uang dan dijadikan sebagai alat tukar di sektor real gitu ya, itu yang tadi kita sempat bahas secara singkat. Yang kedua, kita punya dual economic system. Jadi ada pasar uang dan ada pasar barang, sehingga orang yang produksi tempe, produksi tahu gitu ya, pagi-pagi datang ke pasar, kok tiba-tiba harganya jadi anjlok. Salah saya apa? Padahal kualitas tahu dan tempe saya biasa saja, sama aja. Oh ternyata letak masalahnya adalah impor kedelai dari luar negeri itu harganya meningkat. Oh harganya bisa tinggi. Jadi kenapa tinggi? Oh karena nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiahnya sedang tinggi. Oh kenapa bisa begitu? Oh karena dolarnya bukan cuma dipakai buat beli kedelai, impor 70% kedelai kita impor dari Amerika, tetapi karena uang dolarnya ini juga diperdagangkan dengan rupiah di pasar non real gitu ya. Sehingga ketika pasar ya. Ini saya ambil alih Mbak Eca, waktu tinggal 5 menit. Oh ya baik, ini udah mau selesai kok. Terima kasih. Ya sami-sami. Jadi akhirnya dari pasar non real ini masuk ke pasar real. Kalau pasarnya udah kita ciptakan mekanisme sedemikian rupa, tapi mata uangnya anjlok, kan jadi tetap bermasalah buat para pedagang gitu. Bukan hanya pedagang kecil, tapi juga sampai pedagang besar gitu ya. Jadi sistem ekonomi kapitalistik itu seperti itu. Maka
saya ingin sampaikan ini salah satu yang realnya bahwa pentingnya sektor ekonomi real. Kita lihat justru yang banyak terpuruk ya di COVID-19 ini adalah pariwisata, keuangan, transportasi gitu. Sementara yang banyak bertahan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan obat-obatan, berhubungan dengan kebutuhan pokok, berhubungan dengan telekomunikasi dan pendidikan. Itu sektor-sektor primer yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Dari sini semakin membuktikan bahwa cara pandang Islam terhadap perekonomian itu memang harus kita dukung gitu, bahwa Islam sangat menekankan kepada sektor real dan salah satu jaminannya adalah Islam memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalam sektor real tadi, termasuk yang sedang kita bahas secara sudut pandang maqasid syariahnya. Nah, jadi ini krisis ekonomi dan sebagainya menurut saya memang perlu kita tanggapi dengan baik. Kita perlu punya frame sistemik juga gitu untuk melihat ini, bahwa kita hanya bisa keluar dari meluncurnya secara deras perekonomian kita bukan hanya karena pandemik, tapi itu hanya trigger saja, lebih laginya karena ada banyak sekali pilar-pilar ekonomi Islam yang tidak diterapkan. Nah, ini pilar ekonomi Islamnya jadi ada kepemilikan yang nggak diterapin, bagaimana mekanisme kepemilikan individu, kepemilikan umum yang sekarang banyak diambil oleh individu, misalnya hutan-hutan harusnya buat masyarakat malah dikasih ke swasta dan itu dieksploitasi sedemikian rupa misalnya. Bahkan kepemilikan negara juga semakin tidak jelas karena negara hampir udah nggak punya apa-apa gitu ya. Itu seperti itu, ada distribusi yang merata. Tadi Ustadz Munir sudah banyak sampaikan tentang distribusi, salah satunya adalah hikmah dari ihtikar tadi atau dari larangan ihtikar, dan ada tasarruf, ada pengelolaan harta dalam hal pengembangan hak milik, nafkah dan sebagainya yang Islam punya semua aturan main ini. Sehingga kalau di dalam distribusi tadi sudah dijabarkan itu semua clear, nggak ada pelanggaran, aspek kepemilikan kita benahi, aspek pengelolaan hanya untuk yang halal-halal saja, niscaya Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul bisa kita rasakan begitu ya. Jadi ini kebijakan ekonomi Islam yang memastikan setiap individu masyarakat berada di atas garis kemiskinan per gundul, per kepala, bukan sekedar pendapatan ekonomi per kapita. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sharing saya di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita bisa diskusi hangat lagi di sesi tanya jawab nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta webinar yang terhormat, terima kasih kepada Bu Meti. Mohon maaf ini saya off kamera karena kalau pakai video langsung tersendat-sendat. Terus ini tadi saya mengambil alih untuk Mbak Eci karena Mbak Eci juga bolak-balik terpental, jadi mohon maaf dan mohon maklumnya. Baik, terima kasih untuk Bu Meti tadi, luar biasa untuk penyampaiannya. Betapa seperti riba, horor, ikhror itu ternyata menjadi penyakit ya, akan menghancurkan pada peradaban dan proses ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Silakan peserta webinar boleh mengajukan pertanyaan dan nanti ada door prize dari Pak Munir, dari Ustadz Munir dan Ustazah Meti. Nanti yang menentukan mereka berdua, mereka yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan door prize. Kalau dari Pak Munir, kalau nggak keliru buku ya Ustadz ya. Terus kalau Ustazah Meti nanti ya itu bukunya, nah, bagus sekali. Silakan teman-teman karena sekarang riba sedang hangat-hangatnya dibahas ya. Mungkin ini sangat menambah pengetahuan kita. Silakan siapa yang mau bertanya. Untuk sesi pertama saya batasi 3 penanya dulu. Boleh lewat chat atau boleh. Oke, sudah ada. Oh, Mbak Atik, silakan Mbak Atik kalau mau ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz Munir, Bu Meti. Waalaikumsalam. Ustazah Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga nggak terpental ya. Ini, aduh, saya Zoom-nya ini astagfirullah ini. Mungkin dalam perjalanan mungkin. Enggak, saya di rumah ini, di rumah dari tadi standby ini. Ini kita memperkaya Zoom ini ya, memperkaya ownernya Zoom, tapi susah sekali bertahannya, jadi keluar masuk. Baik, saya bertanya kepada Ustadz Munir dan juga Ibu Meti terkait dengan, karena saya sendiri
tidak mendalami ekonomi syariah secara faknya dan awam sekali terhadap perekonomian syariah yang meskipun ya perbedaannya saya memposisikan diri sebagai orang awam yang ingin belajar tentang gharar, tentang transaksi syariah. Menurut Ustadz Munir dan juga Mbak Meti, saya ini adalah pengguna GoPay, pengguna Shopee Pay dan lain sebagainya. Sejauh apa saya kemudian berkontribusi, apakah perilaku saya terhadap menggunakan akses-akses ini juga melemahkan perekonomian global begitu? Apakah saya berkontribusi untuk itu? Karena saya sendiri itu sukanya yang simpel gitu. Jadi ketika ada promo dan lain sebagainya ya saya akhirnya deposit begitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk apa ya, untuk lingkungan kita, untuk mencegah horor dan lain sebagainya, transaksi-transaksi yang sederhana-sederhana ini, saya sendiri bingung juga gitu loh, maksudnya ya memang sih riba bank konvensional ataupun bank syariah kita menggunakan sudah beralih ke bank syariah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan pinjem atau apa itu kan dalam tanda petik bunga ataupun juga marginnya itu lebih mahal yang syariah, Mbak Meti sama Ustadz Munir. Ini saya yang awam ini tolong dicerahkan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung atau nunggu 3 dulu Ustazah? Langsung aja lah. Biar nggak lupa ya. Oh, iya. betul. Silakan Ustaz. Ya, saya beberapa hari yang lalu tentang Shopee Pay ya, itu ada ikhtilaf itu bagi para pakar-pakar ekonomi syariah itu. Ya, nanti bisa di googling lagi Mbak Ati. Ya, nanti bisa Mbak Meti yang menjawab secara detail itu. Ada yang kalau deposit itu dianggap sebagai pinjaman, ya, qard berarti. Ya, kemudian perusahaan memberikan fasilitas dengan diskon itu dianggap memberikan ucapan terima kasih ya. Jadi mengambil dalil atau kaidah kullu qardin jarra naf'an bahwa riba itu. Kalau deposit itu dianggap sebagai bahwa itu pinjaman. Ya, karena ibaratnya itu uang deposit itu miliknya yang mendeposit ya. Kemudian perusahaan memberikan ucapan terima kasih dengan diskon itu. Ya Allah alam bisawab ya, nanti bisa dicari itu. Bisa dicari di mana? Di apa namanya? Para pakar ekonomi syariah telah menjawab itu. Tetapi ada yang membolehkan itu. Tidak masuk dalam qard itu. Kemudian yang apa tadi? Yang kedua apa tadi? Monggo dibantu Mbak Meti. Tadi yang kedua apa ya? Tadi yang pertama terkait Shopee itu, yang kedua tentang deposit. Yang Terus kedua yang di perbankan Oh iya, syariah lebih mahal tinggi ya. dibanding ya. Ini saya Itu sebenarnya syariah tidaknya, halal tidaknya di dalam bank itu atau akad itu bukan di keuntungan atau di besarnya margin itu terletaknya itu. Karena di dalam Islam pun tidak ada batasan untuk mengambil margin. Baru batasan pada etika saja sebenarnya. Di dalam etika ya, tidak terlalu banyak mengambil margin. Tapi kalau dia cost-nya sudah besar, maka otomatis dia tidak mau rugi perusahaan, maka dia marginnya ditinggikan. Tetapi halal tidaknya, syariah tidaknya
akad itu bukan berdasarkan tinggi besarnya margin keuntungan ya, tetapi tetap pada akadnya. Ya, kalau akadnya sesuai dengan syariah, ya berarti sudah sah, walaupun memang dibandingkan dengan bunga yang ada di bank itu bunga lebih kecil dibandingkan margin. Contoh misalnya gini, ya kita ingin membeli barang ya, lewat bank syariah atau lewat BMT, ya dia sudah menghitung, ya menghitung, kemudian akadnya berarti akad murabahah, jual beli murabahah. Ya, berarti banknya atau BMT-nya membeli barang dulu, ya, kemudian baru dijual kepada si pemesan tadi dengan akad jual beli ya. Kemudian diangsur. Ternyata misalnya beli sepeda motor 12 juta, jatuhnya ketika di angka 3 tahun, 36 bulan, itu menjadi ya 15 juta menjadi berapa? Menjadi katakanlah 18 juta. Kalau akad murabahah, kemudian beli ke bank konven, ya kita mau beli motor di sana, tidak, bank konven tidak akan membelikan namanya motor seharga 15 juta, ya, tetapi di sana memberikan uang, berarti akadnya sudah beda lagi, akadnya adalah kod kalau minjamkan uang, kita yang disuruh membeli motornya, kemudian kembali lebih, bisa jadi kembali lebihnya itu dengan 3 tahun angsuran bisa lebih murah, misalnya 17 juta. Padahal tadi lewat BMT adalah 18 juta. Bukan berarti karena mahalnya di BMT 18 juta, kemudian di bank konven 17 juta, itu berarti yang di BMT itu tidak syariah. Justru yang 17 juta yang bank konven tidak syariah. Karena apa? Karena akadnya pinjam uang. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah berarti yang di bank syariah atau di BMT itu memang marginnya jangan terlalu tinggi. Yang penting tidak rugi, semua biaya-biaya sudah tercover di keuntungan itu, dan misalnya kalau dihargai sama 17 juta misalnya, selama 3 tahun beli motor itu, atau mungkin lebih turun, selama tidak rugi ya udah ambil yang lebih murah, begitu. Seharusnya begitu. Ya kadang memang BMT kita ini kadang dengan memanfaatkan, ya bisa jadi dengan memanfaatkan tanda kutip bahwa di dalam syariah itu tidak ada batasan mengambil keuntungan, yang setahu saya itu sebatas etika. Kalau dilihat dari fikihnya Wahbah Zuhaili itu etika saja. Itu jangan-jangan mengambil kesempatan karena tidak ada batas mengambil keuntungan. Sebenarnya dari segi etika kurang bagus. Itu. Jadi itu Mbak Ati, jadi syariah tidaknya akad kita itu bukan diletaknya di tingginya margin, tetapi di akadnya. Sudah sesuai dengan syariah atau belum? Nah, solusinya adalah memang di bank-bank syariah atau di BMT itu jangan terlalu tinggi untuk mengambil margin, supaya bersaing dengan yang bank konven. Yang ketiga, ada edukasi kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat sekarang ini, bahwa memang itu yang menjadi pedoman. Kalau mahal tidak syariah, kalau murah syariah. Bukan itu. Ukurannya bukan murahnya. Bahkan gini, maaf saya mengambil, ada orang yang mengambil contoh orang, maaf ini bukan berarti terlalu jelek ya, tentang orang berzina gitu loh. Ya. Orang nikah itu pakai biaya. Ya, pekerjaannya sama, juga nanti berhubungan sama si wanita punya anak gitu loh. Tapi kan akadnya resmi, menggunakan biaya pernikahan, biaya walimahan dan sebagainya. Tapi berzinahan itu kan tidak bisa dikatakan tanda kutip tidak ada biaya. Yang penting suka sama suka, dia melanggar syariah, murah kan? Nah, murah ini bukan berarti syariah, tapi nggak sesuai dengan akad gitu loh. Sampai ada yang memberikan contoh begitu gitu loh. Ya, Allah alam bisawab. Monggo nanti kalau ada jawaban saya bisa dikoreksi oleh Mbak Miti ya. Terima kasih.
Ya. Baik, Ustadz Munir, terima kasih. Monggo Ustadz Hameti, langsung aja. Izin menayangkan satu PowerPoint ya untuk menjawab pertanyaan Bu Atik tadi. Jadi Ya, para silakan. ulama berbeda pendapat tentang status deposit uang pada perusahaan imani ya. Salah satunya seperti Gojek, dia kan punya GoPay, Grab punya OVO, kerjasama dengan OVO dan sebagainya. Ada yang menganggapnya sebagai wadiah, sebagai uang titipan ya. Jadi uang yang cuma dititipin nanti diambil sewaktu-waktu kita butuhkan. Nah, dalam hal ini kita harus paham bahwa wadiah itu adalah harta yang diserahkan kepada seseorang untuk menjaganya dan tanpa imbalan. Jadi yang disebut dengan menjaga ini berarti tidak mengelola, tidak mengambil manfaat gitu ya. Sehingga kalau misalnya akad dari imani yang kita depositkan kepada perusahaan itu kita anggap sebagai wadiah, harusnya konsekuensinya tidak ada pemindahan kepemilikan. Berarti itu tetap uang kita. Yang kedua, si pihak yang akhirnya kita kasih uangnya ke dia untuk dia jaga itu hanya melakukan penjagaan, tidak boleh mengelola, tidak boleh memanfaatkan uangnya kalau kita belum pakai. Ya. Dan yang ketiga, harta yang dititipkan adalah harta yang sama yang nanti akan kita ambil. Itu prinsip dasar dari wadiah. Gitu. Jadi harus harta yang sama yang kita titipkan itu yang kita ambil. Kalau memang kita menganggap titipan uang di dalam imani yang kita sudah depositkan itu adalah wadiah. Ada ulama lain yang mengatakan bukan wadiah tapi ijarah mausufah fi azimah. Jadi adalah biaya yang didahulukan dalam upah jasa gitu. Jadi dia adalah ijarah, adalah akad sewa menyewa atau akad atas manfaat dengan kompensasi. Manfaat apa yang dimaksudkan nanti kita mau nyuruh si Gojek nih, otomatis kita kan memanfaatkan jasa si Gojek, mau nyuruh si Grab, mau nyuruh Shopee Food, otomatis kan ada Shopee Food Later ya. Sekarang saya nggak paham apakah kalau di mekanisme ekspedisinya udah ada atau belum. Seperti itu. Jadi ada yang menganggap bahwa kita tuh nitipin buat dibayar di muka. Nanti kita akan debit sesuai dengan jasa yang kita pakai gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus pahami bahwa ma'qud alaihnya atau objek akadnya berarti ada manfaat ya yang kita mau pakai dan kita ngasih upah gitu ya. Nah, pada ijarah mausufah fi azimah ini harusnya manfaat yang diberikan itu sudah maklum, sudah spesifik. Kita mau merintahin si Gojek itu beli soto Pak Min Klaten. Nah, misalnya gitu ya. Dan yang kedua, upahnya juga harus maklum berapa upahnya. Oh, 20.000 karena jaraknya jauh, Jogja Klaten setengah jam, misalnya gitu. Nah, padahal kalau kita anggap deposit uang kita di perusahaan imani itu adalah ijarah mausufah bi azimah, jadi biaya sewa yang kita dahulukan di muka, kita nggak jelas mau pakai Gojeknya kapan dan mau beli apa. Kita juga nggak tahu uang sewa yang kita mau kasih berapa, sehingga tidak tepat kalau deposit imani itu dianggap sebagai ijarah mausufah bi azimah. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang paling tepat menurut saya, ini saya mengikuti pendapat para ulama ya, saya mengambil pendapat bahwa yang tepat itu qard. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Munir, dia adalah pinjaman yang berarti kalau saya belum pakai, si pihak yang ada uang di sini ini bisa dia manfaatkan, dia bisa beli sukuk, dia bisa nanemin di pasar modal, dia bisa pakai untuk mengembangkan bisnis selama belum kita pakai. Kalau kita pakai, ya pokoknya dia tersedia aja. Kayak kalau di bank ya, misalnya dia harus nyediain sekian puluh % agar bisa dipakai nasabah, nggak boleh dipakai buat investasi seluruhnya gitu ya. Jadi ada pemindahan kepemilikan karena kita memberikan hak kepada dia untuk mengelola. Yang kedua, ada pengelolaan. Yang ketiga, dikembalikan hanya yang semisal. Otomatis kalau statusnya itu qard, maka kita tidak boleh mengambil manfaat apapun dari qard. Kalau ada cashback, ada diskon, ada potongan harga yang diberikan hanya untuk pembayaran menggunakan alat bayar imani tadi, maka dia dapat dikatakan sebagai riba nasiah karena adalah manfaat dari deposit uang yang sudah kita tanam di situ. Tetapi kalau promonya bersifat umum, ada cashback, ada diskon, 12-12, 11, 22, dan sebagainya momentumnya, tetapi diskonnya bersifat umum, oh karena Gojek ulang tahun, oh karena ini memang eranya gajian dan sebagainya, tidak ditentukan alat bayar apa yang akan mendapatkan diskon itu, maka itu tidak dianggap sebagai manfaat atau kompensasi dari qard yang kita berikan. Nah, itu yang saya maksudkan, sehingga Bu Ati, kalau menurut saya yang paling tepat deposit imani itu qard, sehingga tidak boleh mengambil manfaat apapun. Kalau kita mau mengambil berbagai promo-promo itu, maka pastikan promonya bersifat umum untuk semua alat bayar, atau yang kedua promonya bukan oleh si penyelenggara imaninya.
Misalnya di dalam marketplace Shopee, dia kan punya merchant. Ada merchant A karena dia pengen cuci gudang, dia ngasih diskon. Ya, dan dia nggak peduli dengan alat bayar apapun karena deposit uangnya kan bukan di si merchant, deposit uangnya di Shopee Pay-nya. Maka nggak apa-apa kalau kita beli di merchant yang sedang diskon itu. Karena kompensasi diskonnya itu bukan karena alat bayar yang kita simpan di tempat lain. Kebayang begitu ya? Itu mirip kalau kita belanja di swalayan, kita pakai kartu debit. Swalayannya lagi promo, oh, produk ini 20%, produk ini 10% diskonnya. Kita bayar pakai kartu debit yang kita gesek gitu ya. Kartu debit itu kan uang kita udah ada di bank. Nah, sementara penyelenggara diskonnya siapa? Penyelenggara diskonnya itu supermarket. Berarti ini dua pihak yang berbeda, sehingga si supermarket kan nggak mau tahu, pokoknya saya kasih diskon. Kamu mau bayar cash atau kamu mau bayar pakai gesek kartu debit, maka saya tetap kasih. Berarti diskon ini bukan kompensasi dari uang yang kita depositkan. Saya tidak bilang kartu kredit ya, karena nanti itu hukumnya jadi berbeda lagi. Tapi kartu debit yang uangnya memang kita masukkan terlebih dahulu di bank. Nah, itu tentang Gojek dan GoPay dan sebagainya. Sebenarnya ada satu lagi transaksi yang sangat mengkhawatirkan di ekspedisi yang seperti itu adalah multi akadnya. Ya, tapi itu kita tidak bahas ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bayarnya cash, berarti kita pada saat yang bersamaan menyewa si babang Gojeknya itu untuk jasa dia mengantar dan membeli barang. Pada saat yang bersamaan kita minjem uang kepada dia untuk beliin dulu gitu ya. Itu jadi dua akad dalam satu transaksi. Nah, itu juga sebenarnya di dalam Islam diharamkan. Ada memang perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi saya tidak bahas di sini ya dalam konteks ini. Jadi itu pendapat saya wallahu a'lam bishawab tentang Shopee Pay, GoPay, dan sebenarnya ada banyak sekali electronic money itu nggak hanya yang ada di perusahaan-perusahaan fintech sekarang ya. Nah, yang kedua tentang perbankan ini juga menjadi kritik konstruktif ya. Kita harus pahami misalnya tadi beli motor seperti yang disampaikan Ustadz Munir. Jual beli barang itu kan masuk kategori murabahah. Berarti yang dijual barang. Padahal dalam peraturan Bank Indonesia bahwa perbankan itu nggak boleh punya bisnis sendiri. Dia nggak boleh jualin barang. Dia adalah lembaga intermediari. Maka dia pasti akan nyuruh si kalau beli motor berarti kepada siapa? Kepada apa sih itu namanya ya yang punya motor itu gitu. Jadi dia meminjamkan uang untuk dibelikan motor. Di bank syariah juga nyatanya seperti itu karena nggak boleh kalau bank syariah yang beliin motor naruh di kantornya lalu ada serah terima motor dengan uang. Nah, itu baru namanya murabahah. Tidak mungkin perbankan itu melakukan aktivitas murabahah dua pihak. Karena dia nggak mungkin ngejual motornya. Dia pasti bekerja sama dengan pihak lain untuk membelikan motor itu gitu. Atau paling enggak dia mewakilkan kepada kita untuk beli sendiri. Padahal kita adalah pihak yang akan membeli. Jadi ada banyak sekali kalau kita mau kupas akad-akad di perbankan syariah itu yang kita perlu lakukan kritik secara konstruktif. Karena itu lebih kepada engineering akad-akad baru yang kalau kita mau merujuk pada kitab-kitab fikih kalangan ulama-ulama khalaf maupun salaf, dia tidak masuk kepada rukun dan syaratnya begitu ya. Jadi maka benar kata Ustadz Munir bukan masalah mahal atau murahnya, tapi kesesuaian akad dengan kaidah-kaidah fikih yang kita pahami. Misalnya kita mau kredit KPR di bank syariah gitu ya, itu kan biasanya pakai akad misalnya musyarakah mutanakisah, ada yang akad pakai murabahah, kita perlu periksa itu. Benarkah di dalam Islam atau pada pendapat-pendapat para ulama fikih yang muktabar ada musyarakah mutanakisah gitu. Ada kepemilikan bersama yang terus menurun kadar kepemilikannya. Atau kalau emang murabahah apa benar si bank yang ngebeliin duluan itu barang, nggak begitu pada faktanya gitu ya. Jadi memang masih banyak PR kita, jalan kita masih panjang untuk bisa merealisasikan akad-akad fikih ini di dalam sebuah institusi gitu ya, di dalam sebuah institusi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di bawah ini yang saya merasa aduh ini jawabannya bakal panjang-panjang banget gitu ya, karena memang kalau kita bicara perbankan syariah ini bahkan kalau di kelas-kelas kuliah gitu ya itu kan akan jadi perdebatan sangat menarik gitu ya untuk bahas itu. Tapi bukan berarti kita nggak support bahwa ada upaya untuk melakukan proses islamisasi pada kegiatan ekonomi kita. Tapi kita tetap perlu secara konsisten menyadari bahwa kaidah-kaidah di dalam syariah itu ya harus ditaati gitu ya, bukan karena rasa terlalu keras atau dirasa terlalu sempit akhirnya kita melakukan rekayasa akad yang sebenarnya tidak memenuhi kepada unsur-unsur di dalam akad tadi. Saya rasa mungkin gitu ya Bu Ati, Bu Nadhirah, jawaban saya atas dua pertanyaan Mbak Ati tadi. Baik, terima kasih Ustadz Munir dan Ustadz Ahmeti. Sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan kita ya.
ternyata masih banyak PR, benar Bu. PR-nya masih banyak. Ini ternyata respon penanya banyak sekali, ini luar biasa. Saya coba baca satu dulu ya, untuk biar nggak lupa. Dari Mbak Sylvia Oriza. Ini cewek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munir dan Ibu Meti. Mohon bisa dijelaskan lebih detail terkait pembelian saham suatu perusahaan yang bisnisnya sudah kita riset tidak bergerak dalam bidang-bidang yang melanggar ketentuan syariah Islam, yang nantinya akan mendapat dividen. Dari sisi manakah kemungkinan pelanggaran syariahnya dari aktivitas ini? Ada dua pertanyaannya. Yang satunya, Ustadz Munir dan Ibu Meti, pelanggaran syariah apa sajakah yang mungkin muncul atas akad dan transaksi asuransi atau pure asuransi jiwa tanpa mix investasi? Mengingat banyak juga asuransi berbalut syariah juga. Ini satu dulu Mbak Sylvia Oriza, nanti dilanjut yang pertanyaan selanjutnya. Monggo Ustadzah Meti dan Ustadz Munir. Silakan Bu Meti. Saya dulu Ustadz, nggak apa-apa. Ya, monggo jadi jawab. Ya baik, aduh ini panjang ya. Jadi kalau kita bicara saham, ada banyak sekali titik kritisnya. Pertama dari issuernya, dari perusahaannya. Dia menggunakan akad apa sehingga diperbolehkan bagi dia untuk menarik pemodal baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari produk sahamnya. Dari produk sahamnya itu bicara di mana dia diperjualbelikan. Apakah dia berhak untuk menggantikan pemodal lama ketika dia sudah memegang saham itu, gitu ya. Misalnya kalau dia ada di secondary market atau di derivative market itu nanti sangat bermasalah, isir dan macam di situ. Dan yang ketiga dari dividennya. Kalau memang sebagai modal harusnya bentuknya bagi hasil, bukan dividen, itu juga nanti bermasalah gitu. Jadi bukan berarti menanam modal dengan perusahaan real itu nggak boleh di dalam Islam ya. Jadi kita punya dalam Islam yang namanya syirkah ya. Artinya mungkin Ustaz Munir bisa nambahin apa yang saya sampaikan. Salah satunya adalah syirkah di mana ada pengelola ya, ada mudharib dan ada pemodal, ada sahibul mal. Kita sebut ini sebagai sebuah syirkah gitu ya, syirkah mudharabah. Maka mudharib dan sahibul mal ini otomatis kan dia menggerakkan sektor real ya. Tiba-tiba si sahibul mal bilang gini, saya mau tambah deh modalnya, saya mau memberikan porsi kepemilikan saya pada perusahaan ini kepada orang lain. Di dalam Islam, kalau kita mau nambah mitra syarik, mitra baru dalam syirkah, berarti ini harus ada kesepakatan nih antara si mudharib dengan sahibul mal. Bahwa ada akad baru. Pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham itu, mereka udah syirkahnya benar belum? Pada faktanya kumpulan para pemilik saham ini, kalau kita lihat secara detail, kita harus akui mereka nggak punya mudharib. Mereka nggak punya pengelola saham. Jangan salah Bu, ada itu pengelola saham. Itu yang jadi direktur perusahaan, itu yang jadi CEO-nya kan pengelola perusahaan. Kalau dia pengelola perusahaan, dia harusnya mendapatkan bagi hasil. Tetapi kenyataannya mereka dapat apa? Mereka dapat gaji. Kalau mereka dapat gaji, maka mereka itu bukan sebagai mudharib, tapi sebagai ajir, sebagai orang yang bekerja kepada si pemilik saham, gitu ya. Padahal kalau modal ini dikumpulkan bersama-sama harus ada mudharib. Sehingga dari sisi syirkahnya saja kita harus pertanyakan, apalagi jika dia mau menarik orang baru sebagai pemilik modal dalam perusahaan ini dalam bentuk tadi lembar-lembar saham gitu ya, yang mau dia IPO-kan, yang mau dia initial public offering kan pertama kali, misalnya kayak Bukalapak ya, baru beberapa hari ini dapat sekian triliun gitu ya dari IPO pertama dia gitu kan. Dia kan maju mundur ya, kabar Bukalapak mau IPO gitu, dia takutnya keduluan sama Tokopedia, ternyata Tokopedia gabungnya malah sama Grab ya kalau tidak salah, misalnya seperti itu gitu. Jadi dia belum IPO tapi malah Bukalapak udah IPO duluan. Sehingga dari sini itu satu masalah di issuernya. Masalah kedua adalah di sahamnya. Saham ini kan kepemilikannya sangat cair. Ketika seseorang memiliki saham, dia justru kadang-kadang nggak butuh dividen, dia justru butuh yang disebut dengan capital gain. Dia mengambil keuntungan sesaat dari margin harga, perbedaan harga antara ketika dia jual dengan ketika dia beli. Dia pasarkan di pasar sekunder. Nah, kalau dipasarkan di pasar sekunder, dia punya saham misalnya satu lot 500 saham, dia jual. Tadinya belinya sekian miliar, lalu dapat jadi sekian ratus miliar, ada marginnya. Pertanyaannya, si pemilik baru ini kita anggap sebagai apa? Sebagai pemodal baru? Kalau kita anggap dia sebagai pemodal baru, harusnya ada mekanisme di dalam syirkah tadi si perusahaan ini untuk menggantikan syarik mitra baru. Kan jadi rumit kalau mekanismenya pakai saham, karena dia cair banget kepemilikannya, kita udah nggak tahu lagi tuh saham kita dimiliki siapa. Perusahaan cuma diminta untuk menjaga kinerjanya, diminta untuk merilis laporan keuangannya agar tercipta kepercayaan.
Tapi perusahaan sebenarnya udah nggak ikut campur atas saham yang sudah dia jual yang akan diberikan kepada umum untuk publik gitu. Apalagi kalau kita bicara nanti ada di sekuritisasi lagi, di package lagi sedemikian rupa di pasar derivatif, itu bermasalah lagi. Tadi saja sudah ada maisirnya, unsurnya, berikutnya lagi sudah ada macam-macamnya. Sehingga saya rasa kalau kita bicara saham, yang kita bicarakan bukan cuma underlying perusahaan si issuer saham itu, bahwa itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor yang halal. Tapi kita harus pastikan bahwa akad-akad dalam mereka berbisnis itu juga bisnis sesuai dengan syariah akadnya, gitu ya. Karena kan kita bicara bukan hanya hukum pada benda yang mereka jual belikan, bukan hanya pada benda yang mereka produksi, tetapi juga pada bisnis yang sedang mereka jalankan tuh pakai akad apa. Kalau kita bergabung, kita bisa nggak mendapatkan keuntungan. Apalagi kan para saham itu dia dikasih keuntungan tahunan, bukan dalam bentuk bagi hasil yang si mudorib dapat, karena mudorib nggak dihitung sebagai mudorib gitu. Kalau syirkah awalnya aja udah nggak sah, gimana bisa ada kepemilikan baru atas modal yang dia menjadi mitra atas syirkah tadi? Itu pertanyaan-pertanyaan saya. Sehingga kalau saya sih sangat harus dipikir ulang gitu evaluasi terhadap mekanisme saham. Bukan berarti nggak boleh ada pemodal, bukan berarti nggak boleh ada banyak orang memodali dan mengeluarkan porsi kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, boleh, tapi mekanismenya nggak kayak gini gitu. Itu menurut saya. Yang kedua sedikit tentang asuransi. Jadi menurut saya asuransi kita juga bermasalah hatta yang syariah gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam mekanisme asuransi itu kita kenal dengan doman atau kafalah. Jadi itu menggabungkan tanggungan kita, tanggungan orang lain dengan tanggungan kita untuk kita tanggung, tapi tanpa kompensasi. Jadi akadnya itu tabarru, bukan akadnya tijari kayak sekarang. Ada banyak sekali masalah di dalam asuransi hatta yang syariah. Di masa Rasulullah yang disebut dengan asuransi itu ketika ada sahabat meninggal, Rasul menyolatin. Rasul tanya, ini orang punya utang nggak? Kata sahabat, ada ya Rasul. Sekalian aja yang nyolatin. Rasul nggak mau. Artinya Rasul bilang, ini orang punya utang, saya nggak mau nyolatin. Lalu sahabat datang, ya Rasul, utang dia untukku. Nah, berarti maksudnya apa? Si orang ini mau menanggung utangnya si mayit menjadi tanggungan dia. Ini namanya kafalah gitu. Dia menanggung tanggungan orang lain menjadi tanggungan dirinya. Berarti ada berapa pihak? Ada 3 pihak. Pertama, ada pihak yang punya utang, gitu ya. Ada pihak yang punya utang. Nah, yang kedua ada pihak yang menanggung utang. Yang ketiga ada pihak tempat orang itu dibayarin utangnya. Bayar utang ke dia, ada 3. Sekarang dalam asuransi syariah ada berapa saya tanya? Kita menjaminkan diri kita sendiri, jiwa kita, harta kita, mobil kita, rumah kita. Loh, uang punyanya sendiri kok minta bayarin ke orang lain suruh menjamin kalau terjadi kerusakan. Itu kan nggak masuk akal, nggak bisa pakai mekanisme asuransi yang seperti itu gitu. Karena pertama, yang namanya kafalah itu utangnya harus mewujud dulu. Kalau ada kerusakan yang harus ditanggung, kerusakannya harus terlihat dulu, harus ada dulu, biar ketahuan berapa yang mau ditanggung. Di dalam asuransi kan nggak ada, baru janji. Kalau kamu mati, saya kasih sekian. Kalau kamu sakit, saya kasih sekian. Udah sakit belum? Belum sakit. Udah mati belum? Belum mati. Berarti janji yang dikasih kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pihaknya cuma 2, yaitu orang yang minta diasuransikan dengan pihak si asuransi perusahaannya. Itu rumah sakit, Bu. Rumah sakit kan belum terjadi, Bu. Belum sakit. Jadi dia nggak bisa dianggap sebagai pihak ketiga di mana utang itu dibayarkan. Yang ketiga, utangnya belum mewujud, belum kelihatan, belum sakit, belum rusak. Sehingga ini tidak bisa menggunakan mekanisme asuransi. Gitu. Sehingga kalau menurut saya, di dalam asuransi itu akadnya multi akad. Nggak bisa menggunakan kaidah fikih atau rukun dan syarat di dalam pembahasan asuransi yang kalau kita mau sebut itu sebagai takmin ya asuransi yang sekarang, atau kalau di dalam bahasa kita fikih itu kan ada yang menyebutnya kafalah, ada yang menyebutnya doman gitu. Jadi ada banyak sekali yang berbeda gitu. Padahal kan basis mereka mau diakui kan karena mau mengikuti merefer kepada pendapat fikih tadi kan, pendapat Islam kan gitu. Padahal kalau kita ngikutin yang genuinnya nggak seperti itu. Itu pendapat saya. Ya pasti terjadi perbedaan pendapat, monggo. Makanya banyak banget transaksi sekarang yang menurut saya itu dia lebih ke akad-akad baru ya, rekayasa akad. Oh, kita bicara sukuk, bicara saham, bicara macam-macam gitu ya. Itu seperti itu. Sedikit tadi saya tambahin ke Bu Atik, financial teknologi itu hanya alat, Bu. Dia hanya teknologi. Jadi nggak salah kita pakai selama benar gitu ya. Jadi bukan jadi saya kalau Shopee Pay saya menghancurkan ekonomi global, nggak gitu juga gitu ya, sangat tergantung kita paham nggak itu secara personal akadnya benar atau enggak, karena kita hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan. Mungkin itu jawaban saya persilahkan Pak Munir, monggo kalau ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi. Ya, terima kasih, itu cukup jelas ya. Tapi gini,
sebenarnya kan sederhana ya, tentang masalah bisnis usaha itu Nabi sudah kasih contoh. Ya, kalau jual beli itu ada murabahah, ngambil keuntungan, ngambil margin. Kalau kerjasama ada mudharabah, ada musyarakah. Sudah ada ketentuannya ya. Dan memang sekarang ini agak sulit memang karena sudah perkembangan zaman macam-macam yang memang dibuat sulit oleh manusia dengan apa? Berkembang tapi tidak mengikuti sebagaimana Rasulullah ketika memberikan aturan-aturan dalam syariah dalam hal muamalah ya. Sebenarnya prinsipnya dalam muamalah itu dibolehkan. Al-aslu fil muawadat, al-aslu fil muamalah al-bahas. Boleh ya. Wa halallahu bai' wa harrama riba. Ya, ini dalam bagian jual beli. Tapi jual beli yang bagaimana gitu kan? Ya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi apa tidak ya. Syarat dan rukunnya ya, ada penjual pembeli, ada barang, ada harga ya, ada ijab kabul ya, sigoh ya. Nah, kalau tadi masalah perusahaan saham dan perusahaan itu dilihat dari akadnya kayak apa ya, bagaimana bentuknya. Kalau memang ada kerjasama ya mungkin berobat musyarakah ya, ada sahibul mal, ada mudharib, ada sahibul mal. Ada yang mengelola, ada yang punya barang, yang punya harta, punya modal. Kalau dia sebagai musyarakah berarti sama-sama modal ya, bekerja sama. Nanti juga ada macam-macamnya itu di dalam musyarakah itu ya. Nah, jadi itu dipahami aja akad-akadnya itu apa. Kalau di situ dalam akad yang tadinya mubah dibolehkan, terjadi ada kedaliman, ada kebatilan, ada maisir, ada gharar, ya, ada ihtikar, ya, ada riswah dan macam-macam itu, maka yang halal itu menjadi tidak boleh ya. Misalnya dalam saham itu ya yang diperjualbelikan apa ya, dalam perusahaan itu apa yang dikelola, bagaimana akadnya ketika bersama-sama, apa yang diperjualbelikan, apa yang diusahakan, ya itu kan harus jelas ya, bagaimana kesepakatannya, siapa yang mengelola. Nah, siapa jadi semudharib, siapa jadi sahibul mal. Kan itu. Sudah ada ya. Tapi karena sekarang ini modern jadinya, jadi rumit gitu loh. Ya, berkembang boleh tapi tidak meninggalkan apa yang menjadi sudah tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan dalam syariah. Gitu. Itu aja ya. Jadi silakan berkembang tapi tidak sampai jangan sampai ada akad-akad yang dilanggar, jangan sampai ada kedoliman, jangan sampai ada maisir, sampai ada gharar, ada kebatilan, dan lain sebagainya, ada ihtikar dan sebagainya. Itu termasuk juga dalam masalah asuransi. Asuransi zaman Nabi apa? Kan nggak ada kan? Jadi memang ada kafalah dalam penanggungan ya, menjamin orang itu, termasuk orang punya hutang ya. Itu ada jaminan dari orang lain, memang sudah ada aturannya ya. Dan itu kan semua akad tabaruk semua, bukan akad bisnis itu, bukan akad tijari. Nah itu, tapi karena berkembang menjadi ada asuransi syariah, ya asuransi syariah itu kan menggabungkan antara tijari sama tabaruk di situ. Memang di sini sudah ranah fikih ya, sudah ranah fikih beda pendapat ya dalam masalah asuransi syariah itu. Asuransi syariah. Memang kita harus tahu akad-akadnya kayak apa. Bagaimana di Rasulullah juga dulu ya di dalam kalau istilahnya kan takmin ya, menjamin ya. Tapi di situ adakah juga hal-hal yang dilanggar? Itu. Nah, semuanya kembali kepada satu, bagaimana para ulama memandang tentang adanya asuransi. Memang ini terjadi perbedaan pendapat ya. Tidak selesai memang ya, ini masalah asuransi syariah ini. Ya tinggal kita nanti baca-baca bukunya, nanti kita mengaku yang mana, yang mantap yang mana, gitu aja. Ya, kalau yang tidak mantap jangan diikuti berarti kan. Nah, itu aja. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz
Munir dan Ustazah Meti. Ini Mbak Eci sudah bisa bergabung kembali. Monggo Mbak Eci. Ternyata masih belum bisa Sampai jam masuk. berapa ini? Ini jadwalnya sampai 11.45 Ustadz. 11.45 itu teduh. Iya, nanti semoga sebelum zuhur udah selesai. Ini pertanyaan selanjutnya dari di tempat Mbak Eci itu hujan di sana dan gelap karena mendung. Jadi sinyalnya agak terganggu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Muhammad Nurhadi. Pertanyaan, kita tentu mengharapkan bahwa dalam menjalankan transaksi harus sesuai dengan syariah. Artinya tidak ada riba, gharar, maisir, dan zulm. Namun, kadang masyarakat ketika diajak bertransaksi dengan ketentuan syariah itu, prosesnya menurut pengakuan masyarakat lebih ribet. Akhirnya mereka lebih memilih ke bank konven. Kira-kira bagaimana solusi yang harus kita lakukan? Monggo, silakan. Ustazah Meti dulu boleh, Ustadz Munir dulu boleh, monggo. Ustadz Munir kali ya. Ustadz Munir? Ya. Ya itu anggapan masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan konven. Itu aja masalahnya. Ketika masalah gini, orang di pasar itu yang jualan-jualan itu, kalau diajak untuk bagi hasil itu nggak mau. Udah aku pinjem uang, nanti tak cicil setiap bulan berapa untuk modal, kan gitu. Timbang aku bagi hasil ribet, nah gitu. Ya itu karena memang tidak memahami di dalam masalah syariah. Itu ya. Jadi syariah itu dianggap ribet, ya. Dianggap menyusahkan gitu. Karena orang sudah terbiasa cari gampangi itu loh. Sejak dulu kan begitu. Dulu orang kan banyak juga ya, terlepas dari kesempurna tidaknya bank syariah sekarang ya. Dulu orang kan bank konven. Ketika diajak ke bank syariah kan orang nggak mau. Gitu kan. Oh sama aja kok. Nah, kan gitu. Dan banyak sekali orang masih di bank konvensional. Ya. Jadi itu begitu. Karena faktor satu, orang sudah sudah terenakkan dengan tidak mau ribet itu loh. Ya, tapi tidak melihat kepada sisi syariahnya itu dulu, gitu loh. Dia kalau sudah terbiasa menggunakan sisi syariah, nanti lama-lama jadi tidak ribet juga gitu. Kalau sudah terbiasa dengan syariah ya, yang misalnya tentang bagi hasil, itu sudah terbiasa bagi hasil, nggak mau lagi dengan mengembalikan uang. Ya, seperti itu. Dan syariah-syariah yang lain dulu, contoh ketika orang berpakai jilbab itu kan jarang. Ketika orang mau diajak pakai jilbab, wanita diajak pakai itu kan orang bilangnya apa? Panas, sumuk. Gitu kan. Walaupun masih sekarang masih ada yang bilang begitu kan. Tapi kan sudah banyak orang pakai jilbab untuk wanita. Sama seperti itu. Ketika kita ingin mengajak masyarakat berekonomi syariah, dia ribet itu. Karena sudah terbiasa menggunakan ekonomi kapitalis, ekonomi konvensional. Nah, solusinya apa? Ya kita harus terus mendakwahkan. Ini kan dakwah. Dakwah tentang riba ini kan dakwah juga. Ini kan syariat. Ya kita dakwah terus ke masyarakat melalui penyuluhan gitu. Mestinya juga pentingnya dalam prodi ekonomi syariah itu bukan semata-mata menciptakan pekerjaan, mencari pekerjaan. Tapi bagaimana menyuluh kepada masyarakat untuk bagaimana berekonomi syariah. Itu bahwa menjalankan ekonomi syariah itu bagian daripada syariat Islam. Begitu, Mbak. Baik, Ustadz Munir, monggo Ustazah Meti. Saya tambahkan sedikit. Jadi di dalam takalif ya, di dalam beban-beban hukum syariat itu ada masyakkah, ada kesulitan, ada perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan masyakkah ini atau kesulitan ini yang akan berbuah pahala kan, al-ajru min jinsil amal, bahwa pahala itu sesuai dengan jenis amal, sesuai dengan ketingkat kesulitannya. Maka upaya apapun yang perlu kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini hanya dapat ditopang oleh iman dan ilmu menurut saya gitu.
Jadi orang-orang yang mencari mudahnya, orang-orang yang mencari gampangnya, karena orientasi hidup mereka nggak sampai akhirat gitu. Mereka menganggap yang penting uripku penak, enak, gampang, praktis. Dia lupa bahwa setiap pilihan atas amal dia nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari hisab nanti. Dan itu pakai Al-Quran dan Sunnah, bukan pakai enak, gampang, nggak gampang kan gitu ya. Jadi keyakinan atau iman dia pada perkara yang gaib itu sangat penting ketika dia memilih misalnya jenis transaksinya masih rumit misalnya. Seharusnya memang prinsip transaksi Islam itu mudah ya kan, ringkes, cepat, tetapi kan ada kalanya dia butuh kesulitan tertentu seperti pergi haji itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang membutuhkan usaha, ada masyakkah di situ gitu kan. Itu iman. Dan yang kedua adalah ilmu. Dengan ilmu maka dia akan paham mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu dia akan bisa memberikan keputusan, oh ini tidak sesuai syariat, ini sesuai dengan syariat. Dia tidak melakukan praduga atau tidak gampangke begitu ya. Dan dalam Al-Quran kan Allah sampaikan sendiri bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Jadi rasa takut itu dimunculkan karena ilmu, karena paham. Ilmu itu nanti akan memperkuat keimanan dia. Jadi masyarakat yang seperti ini jadi PR buat kita. PR seperti kata Ustadz Munir tadi ya harus terus disampaikan. Bukan berarti lu dapat toleransi kalau syariah itu jadi rumit dan ribet, tetapi ada kalanya memang harus dibegitukan. Ibadah kalau nggak ada upayanya di mana letak pahalanya kan begitu ya. Ya, artinya kalau memang ada hal-hal yang masih bisa dibikin lebih mudah dan sebagainya harusnya bisa. Tetapi menurut saya ini lebih karena kurangnya ilmu dan kurangnya amal, kurangnya iman di tengah-tengah umat, dan ini menjadi PR banget buat kita untuk terus dakwah, untuk terus meningkatkan keyakinan mereka bahwa bisnis itu bukan sekedar masalah gampang atau sulit, bukan masalah untung besar atau untung kecil, ini masalah surga atau neraka gitu. Orientasinya udah sampai ke akhirat, bukan cuma dalam kehidupan dunia gitu. Saya rasa mungkin gitu sih tambahannya Bu Nadirah ya. Baik Ustazah Meti dan Ustadz Munir. Selanjutnya saya langsung bacakan aja semua pertanyaan karena mengingat waktu dibatasi sampai 11.45. Tadi sudah sampai ke Mas Muhammad Berhadi. Saya lanjutkan dari pertanyaan Mas Doni Setiawan. Baik, mau bertanya, pemimpin kita kan Islam dan wakilnya pasti sudah tahu. Dan wakilnya pasti sudah tahu dosa riba. Tapi kenapa kok bank-bank konvensional masih bisa beroperasi di Indonesia ini? Kenapa kok nggak ditutup aja bank-banknya? Itu pertanyaan Mas Doni. Kemudian pertanyaan dari Hidayati. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz dan Ustadzah mengenai hybrid kontrak? Selanjutnya dari Mas Zamrisman, izin bertanya, bagaimana kita mengkategorikan pinjaman di bank syariah dengan bank konvensional? Seperti di bank syariah ternyata lebih besar dari bank konvensional. Mungkin maksudnya bagi hasilnya ya, mohon pencerahan. Selanjutnya satu lagi ini dari Mas Heri, mohon tanya Ustadz dan Ustadzah, bagaimana posisi riswah di makosid syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Banyak banget ya, semoga nggak lupa. Iya Ustazah, ini ternyata peminatnya banyak juga nih. Dan tema kita kan goro, riba sama ihtikar, tapi pertanyaannya ke asuransi, ke maisir. Iya. Itu melewati. Ini berarti asmi everything gitu ya, tanya kita semuanya gitu. Jadi harusnya temanya fikih muamalah ini, bukan fikih muamalah itu dia. Pandang Ustazah menguasai, jadi mungkin mereka sekalian gitu. Monggo Ustadz Munir. Ya. Ya, saya bukan satu-satunya untuk bisa menjawab ya, bisa juga salah ya, maka saya nanti bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu bisa karena dulu kita juga banyak belajar. Tadi saya ingin menjawab tentang ini ya, tadi ini loh, yang pemimpin kita kan Islam, wakilnya pasti juga tahu dosa riba. Tapi kok bank-bank konven masih bisa beroperasi di Indonesia? Ya tidak. Kenapa kok masih beroperasi? Ya kalau tanya Jokowi, kok tanya sama saya kan gitu tuh. Ya tidak, Mas Doni, tidak, memang pertanyaan Anda bagus ya, tapi tidak seperti semudah membalik ke telapak tangan. Gitu ya, itu berbagai macam regulasi, aturan ya, itu memang banyak ya.
ketika berbicara bank ya berbicara tidak berbicara bank syariah satu saja gitu loh. Ya, akan berbicara seluruh bank konven seluruhnya gitu kan. Artinya tidak semudah itulah ya. Tidak semudah langsung ditutup gitu, nggak semudah itu. Pasti melalui proses-proses. Nah, kembali sekarang ke kitanya aja sekarang, ke kitanya. Kalau kita sebagai muslim ya, sebagai muslim yang taat, iman yang kuat itu, dan menganggap bahwa isi sana adalah ribawi di bank-bank konven itu, ya jangan nyimpan di situ. Jangan menggunakan fasilitas di bank konven. Pakai aja bank syariah. Itu ya. Jadi artinya bahwa memang perlu waktu lah, perlu waktu ya. Tidak semudah apa yang kita pikirkan untuk menutup semua bank-bank konven. Ya. Apalagi kita berada di negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini, ya, jangankan segitu dulu, kita benahi dulu muslim kita aja semuanya. Ya, bank itu dengan sendirinya. Kalau seandainya kita sendiri sebagai orang muslim ya, tidak menyimpan uangnya di situ. Kita aja sebagai muslim aja masih berbicara tentang masalah tadi, masalah apa? Ribet kok bilangnya. Gimana bisa menutup bank? Kita sendiri sebagai muslim aja masih berbeda-beda dalam pemahaman dalam ekonomi syariah. Ya pahamkan dulu semua orang ekonomi syariahnya biar jelas. Ya, dengan sendirinya bank itu akan tutup. Masalahnya sekarang kita sendiri juga perlu dibenahi pemahaman kita terhadap bank tentang ekonomi syariah itu. Kita masih banyak macam, ada yang ribet, ada yang mahal, ada yang ini, yang itu. Kan begitu, tidak sama kan? Nah, begitu. Kemudian saya ingat aja ya, nanti yang hibrid kontrak biar Mbak Meti aja. Ya tadi ini bank konvensional kok lebih mana? Bank syariah kok lebih besar ya dari bank konven. Apanya lebih besar ini apa ini? Ya tadi ukuran besarnya bukan menunjukkan syariah tidaknya ya. Itu dilihat dari akad-akadnya benar atau tidak. Jadi saya sudah dijawab di awal sudah saya jawab itu. Ukuran syariah tidaknya itu bukan berdasarkan besar besar tidaknya atau kecil tidaknya ini atau apa. Memang seyogianya memang ya bank-bank syariah atau bank BMT yang bergerak di lembaga keuangan syariah itu memang kalau sudah cukup ya, untuk biaya operasional ya sudah jangan sampai melebihi lebih besar ya daripada bank konven. Tetapi sekali lagi bahwa itu bukan menjadi ukuran syariah tidaknya. Ya. Kemudian riswa di Makassar syariah. Ya riswa jelas termasuk tidak boleh. Yang diharamkan. Ya, ras murtasi. Allah warasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang memberi riswah, nyogok, yang menerima sogokan. Ya, kenapa? Atau akan menimbulkan kedaliman, akan menimbulkan ketidakadilan. Kalau ini terjadi masalah riswah ini, akan terjadi kedaliman, ketidakadilan. Ya. Contoh misalnya dalam hal jual beli perkara di pengadilan. Kalau itu justru akan timbul kedaliman. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Islam tidak mengenal itu. Itu yang posisi yang hak-hak, yang batil-batil gitu. Ada keadilan ya. Nah, itu. Di sisi makosidnya adalah bagaimana keadilan ini ya betul-betul jalan di tengah-tengah masyarakat. Antahkum bil adli. I'dilu wa aqrabu lit taqwa. Keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Tapi justru kedaliman itu justru merusak. Makanya orang yang terdolimi itu makbul doanya. Nah, gitu, Mas Heri yang terakhir itu.
Kalau hybrid kontrak nanti bisa baca silakan baca di mana di DSN ya, di fatwa DSN itu ya. Oke, sama kira-kira itu jawaban saya. Monggo dilengkapi Ya, Mbak terima Miti. kasih Munir. Saya langsung aja ya Bu Naliroh melengkapi silakan. jawaban Ustadz Munir. Tadi tentang pemimpinnya Islam, wakilnya Islam, kok Bang Konven masih ada. Nah, kita harus paham masalah itu punya kapasitas untuk kita datangkan solusi. Kalau masalahnya individual ya solusinya solusi individu dengan sikap individual kita masalahnya selesai. Kalau masalahnya levelnya masyarakat maka masyarakat yang harus bergerak. Nah, kalau masalahnya level negara maka negara yang harus bergerak. Nah, saya melihat bahwa masalah bank ini bukan masalah personal yang memimpin, tapi masalah dengan sistem apa dia memimpin gitu. Mungkin dia muslim tapi dia tidak menggunakan keyakinannya untuk memerintah, untuk mengatur, itu masalahnya. Jadi ini levelnya sudah ada pada level negara. Kalau level individu kan cuma tinggal persepsi, sudah tinggal preferensi mau kemana bank syariah, bank konven. Dia taat atau tidak secara personal. Tetapi ini kan bukan bicara sekedar kita harus menghindari bank konvensional. Bank konvensionalnya ada. Kan gitu. Di-endorse oleh negara menjadi 90% dari market pasar perbankan kan gitu. Berarti masalahnya ada pada level negara. Ini bicara sistem. Kalau sudah bicara sistem, berarti dia top down, tidak bottom up gitu. Jadi ya bernegara itu nggak cuma butuh orang, tapi juga butuh sistem dan kita pahami sistem sekarang bukan sistem Islam gitu. Jadi akhirnya kan yang ada adalah upaya-upaya personal dan lembaga untuk melakukan Islamisasi. Tetapi dia harus melawan dalam tanda petik arus utama yang dideraskan oleh negara yaitu sistem kapitalistik ini. Jadi kalau saya ngelihatnya justru proses islamisasinya jadi kayak gula-gula aja gitu, kayak anak kecil nangis dikasih permen tapi tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya gitu. Dan dikasih bank syariah market share 5%, tapi berbagai akadnya disuruh benchmarking dari konven atau kalaupun dia punya apa namanya Dewan Fatwa sendiri dan sebagainya, ternyata tadi nanti kita masuk ke kategori hybrid kontrak gitu ya. Banyak banget yang di akad-akadnya adalah akad-akad baru yang itu tidak dikenal di dalam proses akad di dalam Islam. Atau kalaupun dikatakan itu istihad, itu bukan istihad gitu, bukan proses istihad yang seperti itu. Karena proses istihad itu sesuatu yang sangat panjang ya. Jadi nanti kalau kita bicara mekanisme istihad, mungkin Ustaz Munir juga bisa ngasih masukan gitu ya. Itu jadi kalau saya ngelihatnya ini masalah sistem, Mas. Kalau sudah masalah sistem nggak bisa diselesaikan secara personal, maka sistem harus turun tangan. Kalau kata presiden sekarang ditutup, langsung tutup bisa aja. Mudah kok mereka meliquid bank, mudah mereka jual, mudah mereka menyelamatkan, lakukan bailout 600 triliun BLBI. Apa susahnya buat negara? Mereka punya semua piranti dan perangkat yang dibutuhkan untuk meregulasi masyarakat. Masalahnya mereka berafiliasi pada sistem apa? Gitu. Ini kan berarti dakwah kita berarti levelnya bukan hanya kepada individu, bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya bersifat kultural, tapi juga harus bersifat struktural. Karena kita ngerti masalah utama umat ini bukan hanya aspek kultural, tapi aspek struktural juga perlu kita sentuh begitu. Itu yang mungkin tambahan jawaban dari saya. Tentang hybrid kontrak ya tergantung ya apa dulu gitu ya. Jadi Islam itu membuka pintu istihad seluas-luasnya selama orang itu memang punya kapasitas beristihad. Akan tetapi bukan mengada-adakan sesuatu yang bahkan melanggar pakem-pakem di dalam bermuamalah gitu. Saya justru mengambil pendapat muamalah itu hukum asalnya adalah terikat dengan syariat. Karena para sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah ketika mereka mau melakukan sesuatu. Kalau mereka menganggap itu awalnya mubah, saya mereka lakukan dulu. Kalau Rasulullah larang baru mereka tinggalkan. Ternyata kan tidak, sebelum berbuat mereka bertanya gitu ya. Sehingga memang tidak ada satupun perbuatan kita kecuali semua pasti ada syariatnya. Masalahnya kita ngerti atau enggak, tahu atau enggak. Ketidaktahuan kita bukan berarti hukumnya enggak ada. Gitu. Sangat mungkin memang karena kita belum paham, belum sampai kepada kita informasi itu begitu ya. Jadi untuk hybrid kontrak memang harus dispesifikkan yang mau ditanya apa, hybrid kontrak yang mana, nanti itu kita bisa urai gitu. Kalau dia mau refer kepada akad Islam, akad yang mana yang dia maksud? Apakah akad Islam yang dia maksud seperti itu? Gitu ya, misalnya nanti sukuk berbasis ijaroh, kita lentrehke dulu di akad sukuknya ini yang ijaroh seperti apa? Apakah bentuk ijaroh di dalam Islam seperti itu kan nanti gitu. Ya, jadi saya nggak bisa jawab secara detail ya karena di sini kan juga hanya tanya hybrid kontraknya. Kita bahas dari hati, Islam membuka pintu istihad pada orang yang berilmu dan mampu, tetapi bukan dalam rangka mengada-adakan dan menstempel agama, tapi sebenarnya dia hanya mengambil kemaslahatan atau mengiranya sebagai mencapai makosid syariah, padahal makosid syariah itu berbasis nas, dia justru dimunculkan kalau dijalankan nasnya kan gitu ya, bukan malah kalau ditinggalkan gitu. Yang
nggak harus pakai Islam yang terbalik, adil itu hanya bisa didapatkan kalau Islam diterapin, jangan dibolak-balik alur berpikirnya gitu. Seperti itu. Nah, dari Mas Jamrisman, bagaimana pinjaman di bank konven dengan di bank syariah kok lebih besar? Mungkin maksudnya merubahnya ya, mungkin lebih besar marginnya gitu ya. Pinjaman itu atau cord itu tidak boleh tijari, tidak boleh jadi bisnis, dia harus tabarruk. Makanya kalau pinjaman masuknya ke bank, bank pasti cari untung. Ya kan? Kalau cari untung ini udah salah, ini udah bisa masuk kategori riba nasi'ah. Nggak perlu dibandingin besar kecilnya, udah jelas kalau di bank syariah ngasih pinjaman dalam bentuk uang lalu dia ngasih minta margin, nah itu berarti masuk kategori riba nasi'ah walaupun dia nggak namain riba. Nah, tetapi di dalamnya ada mekanisme itu, kita pahami faktanya begitu, maka dia terhukumi riba gitu ya. Jadi kalau pinjaman ya nggak bisa ada bagi hasil, ada margin. Pinjaman itu ya kita minjem berapa balikinnya segitu gitu. Nggak boleh ada tambahan. Nanti kan kita tadi sudah bahas tentang riba nasi'ah itu ya. Itu mungkin tentang riswah tadi juga Ustadz Munir sudah jawab bahwa ar-rasyi wal murtasyi finnar ya, yang menyogok dan yang disogok itu masuk neraka dua-duanya. Kenapa menyogok itu haram ya? Secara misalnya kalau kita mau lihat dari sudut pandang fakta secara keekonomian, dia akan membuat bias kepentingan ya, moral hazard. Akhirnya orang tidak lagi didasarkan kepada kualifikasi yang benar, tidak lagi didasarkan kepada kualitas, tapi didasarkan kamu sanggup bayar berapa. Ya, ini yang dianggap sebagai ketidakadilan. Padahal orang yang sedang melakukan pelayanan kepada kita dia sudah digaji. Kalau dia sudah digaji nggak boleh kita tambahin. Misalnya aparat negara bikin SIM, bikin STNK dan sebagainya. Nggak boleh ada pungutan lagi karena dia memang sudah digaji ketika menjalankan itu. Maka itu bisa masuk kategori riswah begitu. Mungkin itu Bu Nadira kayaknya ya pertanyaannya seluruhnya sudah terjawab. Baik, Ustadz Ahmeti dan Ustadz Munir, karena mengingat waktu ya ini sudah 11.39. Mbak Nadira, itu Ya, tadi Ustadz, mau ngasih door prize itu gimana itu caranya itu? Teknisnya gimana? Silakan Ustadz Munir memilih dan Ustadz Ahmeti juga memilih, monggo nanti biar yang dapat nanti bisa menghubungi panitia. Kalau Ustadz Ahmeti kelas gratis ya. Ustadz Munir buku. Ya, buku saya untuk satu orang. Apa yang mau ini? Apa yang bertanya? Apa mau dibuat pertanyaan atau gimana? Silakan dipilih tadi yang sudah bertanya Ustadz, nggak apa-apa. Oh iya. Silakan nanti Ustadz menentukan juga, Ustadz juga menentukan untuk yang mendapatkan door prize masing-masing. Begitu, nanti bisa disampaikan. Ya, saya akan memilih sesuai dengan tema yang pertanyaannya sesuai dengan tema saya. Ya, boleh monggo. Nanti saya berikan ke panitia aja. Oh gitu ya. Ya, saya kirim. Nanti panitia yang menyebutkan. Oh ya, baik. Ustadz Ahmeti monggo, silakan. Langsung di sini atau mau di... Saya kasih buat 2 orang ya, jadi nanti bisa hubungin panitia. Kalau nanti Muamalah Muslimah bikin kelas berikutnya, boleh ikut, dan kelas berikutnya kita akan kupas tuntas akad-akad di perbankan syariah. Saya mau kasih hadiah buat Bu Atik yang penanya pertama, dan yang kedua buat yang bertanya tentang pemimpin kita Muslim, tapi kok banknya masih konven, Mas Doni Setiawan. Oh, baik, terima kasih. Berarti nanti ya. Ustadz Munir di luar itu ya Ustadz. Ustadz Munir masih galau mau milih yang mana. Oke, saya mau milih ini karena ada kata ribanya tadi. Oh iya. Ya, dari riba Maisir Dulmunnya itu ya Mas Nur Hadi itu. Oh baik, Mas Nur Hadi, Anda beruntung mendapatkan 1 buku, dan yang beruntung tadi Mbak Atit dan Mas siapa tadi Bu? Doni, Mas Doni. Doni Setiawan atau ya? Baik. Ya, selamat untuk beruntung siang ini, alhamdulillah. Baik, silakan untuk Ustadz Munir dan Ustadz Ahmeti masing-masing memberikan close statement karena sudah waktunya tinggal kurang 4 menit sebelum nanti doa penutup. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengamalkan ekonomi syariah itu, mengamalkan ekonomi yang sesuai dengan syariah, itu bagian daripada syariat Islam. Seperti kita sholat, puasa, zakat itu. Kemudian yang kedua, ya,
jangan mengajak orang lain untuk berekonomi syariah sebelum kita memang memahami dan kita melaksanakan. Oleh karena itu, maka ini jadikan sarana dakwah pada masyarakat yang memang masyarakat kita banyak sekali yang memang nggak ngerti itu. Disangkanya syariat itu, ini sebenarnya pembahasan utuh ya. Ketika berbicara Islam, bicara syariat Islam tidak hanya cukup berbicara ekonomi syariah. Karena itu bagian kecil daripada syariat Islam gitu loh. Jadi kita harus membahas tentang apa sih Islam itu, apa sih syariat Islam itu gitu loh. Ya, orang menganggap bahwa syariat Islam itu hanya ibadah amalia atau mungkin masalah akidah keyakinan kepada Allah saja. Padahal Islam itu kan di situ ada akidah, ada ibadah kepada Allah atau ibadah amalia, ada hubungan muamalah, ada yang akhlak. Nah, ekonomi masuk yang mana? Itu kan masuk ibadah amalia, ibadah muamalah ya, kepada manusia. Yang bagian daripada itu adalah bagian syariat Islam. Nah, itu masyarakat banyak yang nggak tahu tentang itu. Disangkanya ekonomi syariat itu ya seperti kayak biasa-biasa aja gitu. Masalah Islam hanya sholat, puasa, zakat, haji gitu aja. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ini Islam itu adalah dari semua aspek kehidupan, maka ini menjadi sarana dakwah oleh teman-teman khususnya di prodi ekonomi syariah, mahasiswa di ekonomi syariah ya, supaya ini menjadi sarana dakwah. Ya, bahan dakwah kepada masyarakat, mencerahkan masyarakat tentang muamalah ya, berekonomi syariat itu bagaimana. Tentunya sesuai dengan syariat Islam. Sekarang ini banyak orang berdagang sistem jual beli dulu itu zaman Sayyidina Abu Bakar Umar itu kan orang ke pasar kan ditanya dulu paham tentang fikih jual beli apa enggak. Nah, jadi kebalikannya ya. Baik, itu statement saya ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang di ekonomi syariah. Itu, Mbak. Amin. Ya, terima kasih Ustadz Munir. Monggo silakan Ustadz Ahmeti. Saya mau kasih konklusi bahwa larangan tadi ihtikar, goror, dan riba itu hanya bagian kecil dari berbagai jenis larangan dan perintah di dalam Islam ya. Jadi memang kita harus pahami bahwa Islam itu habitat tersendiri. Dia harus hidup dalam sistem yang lengkap, yang komprehensif. Itu akan sangat sulit seekor ikan dia disuruh hidup bukan di air gitu ya, misalnya hidupnya disuruh di sawah, di darat atau yang nggak ada air. Islam juga begitu, berbagai larangan dan perintah ini kalau diterapkan di habitat yang sekarang menjadi sangat berat, maka orang bilang ribet, orang bilang rumit dan sebagainya. Maka harus ada iman, ada ilmu, ada dakwah yang harus kita sampaikan sehingga betul-betul syariat Islam yang komprehensif ini yang Allah bilang nanti bahwa Rasul diutus dalam rangka memberi rahmat pada seluruh alam ini benar-benar dapat direalisasikan. Karena rahmat itu maknanya terterapkannya syariah dan membawa manfaat ya, membawa kemaslahatan bagi seluruh alam, bukan cuma pada manusia tapi pada hewan, pada alam semesta ini begitu ya. Jadi semoga semakin semangat belajar Islam, belajar ekonomi Islam sehingga kita benar-benar bukan hanya selamat di dunia tapi juga selamat sampai akhirat nanti. Begitu mungkin closing statement dari saya, Bu Nadira. Baik, Ustazah Meti dan Ustadz Munir, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Oh ya, untuk Pak Nur Hadi dan Mas Joni yang tadi mendapat surprise, minta tolong nanti kontaknya ya, nomor HP-nya, biar nanti bisa dikirim bukunya dan kesempatan untuk ikut kelasnya. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Mas Heru Wiguna. Monggo silakan Mas Heru Wiguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kami untuk memahaminya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya selaku pengganti Mbak Echa, meskipun tadi sempat sudah masuk keluar masuk dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena banyak yang keluar masuk dan ini sebelum saya tutup, mari untuk foto bersama, mohon dibuka untuk videonya, kita dokumentasikan bersama-sama. Mbak Aulia minta tolong dibantu, Mbak Aulia. Ya Bu, siap. Oke, belum dibuka semuanya. Gak apa-apa Mbak, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Ya, persiapan 1, 2, 3. Bentar, selanjutnya. Sudah. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf atas. Makasih. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua Ustadz Munir, pamit. Terima kasih Mbak Meti. Saya minta maaf, mungkin kurang memuaskan. Iya. Sama-sama Pak, kami juga. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat tahun Ustaz.